Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinannya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, kemudian kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadiri kegiatan ini. Di hadapan kita sudah hadir narasumber yang kurikulum vitae-nya mungkin nanti beliau akan, dan sudah berapa kali mungkin kita ketemu dengan beliau. Saya yakin bahwa Bapak Rektor, mudah-mudahan ya kehadiran ini Bapak Doktor betul-betul sehat dan siap untuk mencurahkan seluruh ilmu yang ada di dalam otak dokter yang berkaitan dengan transformasi digital. Hanya saja kelihatannya para peserta ini, Pak Dokter, kurang mampu untuk menerima transformasi digital itu. Tapi setelah dicas terus mungkin bisa. Jadi alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Burhanuddin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua. Mungkin kenalkan dulu, jangan sampai nanti ada yang menganggap saya orang Arab atau orang Inggris. Tidak tahu hadir. Keseharian saya di sedikit dulu, sekarang menikah. Apa sebenarnya esensi dari dunia digital itu? Dan kita harus tahu juga nanti tren perkembangan dunia digital. Berikutnya adalah potensi. Baru nanti adakah persoalan yang kita hadapi selama ini, lalu bagaimana solusinya? Saat sekarang ini transformasi digital itu banyak sebenarnya arti, tapi saya mencoba apa maknanya proses penggunaan teknologi informasi seperti HP dan untuk melakukan perubahan pada kegiatan masyarakat. Apa contohnya? Nah, kalau proses berarti ada berbagai macam item. Ya, kalau kita pahami, maka kalau proses itu berarti ada yang disebut dengan big data, kumpulan dari berbagai macam disatukan di proses. Yang kedua, machine learning atau mesin pembelajaran. Jadi bapak-bapak, profesor kita sekarang ini ada di Google, apa saja ada di Google, makanya disebut machine learning. Jadi yang berikutnya, internet. Apa itu internet? Banyak mungkin yang sudah tahu menyebut internet, ternyata artinya adalah perpustakaan berjalan. Jadi sambil jalan, sambil belajar. Ya. Jadi kita sekarang masuk ini, mungkin saya mengajak kita sekali lagi, janganlah kita terlalu asing dengan istilah ini, tapi marilah kita enjoy dengan istilah ini. Masih digital, nanti akan ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Kita refleksi dulu diri kita tentang dunia kerja. Nah, ini saya gambarkan, ini walaupun datanya tahun 2019 tapi masih segar untuk membanding. Sebab saya malu kalau seperti ini. Sebenarnya Indonesia tidak boleh ada kata menganggur karena negara terkaya. Nah, jadi saya diamkan ini supaya kita sama-sama menyimak. Jadi kata menganggur di sini saya malu untuk sebutnya karena sudah terlanjur kita mendeklarasikan diri negara terkaya, punya itu 97 juta, sekian. Ini struktur tahun 2019. Nah, baik, ini untuk refleksi saja, hanya untuk gambaran kita. Lalu di mana posisi kita nanti? Nah, sekarang dari situ ada masalah yang harus kita kupas, harus kita bahas dengan transformasi. Kita masih bertahan dengan kondisi sekarang. Nah, inilah yang kita harus kupaskan. Kalau kondisi kuat atau kita mau melakukan inovasi atau perubahan,
Maka mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan. Perkembangan itu yang tren sekarang adalah mengglobal atau globalisasi. Sehingga kita tidak berjalan di tempat, tapi kita siap melakukan perubahan, terutama sistem pelayanan kita kepada masyarakat. Untuk itu, perlu adanya transformasi digital sehingga semua mudah untuk mengakses apa baik itu kebijakan, program kerja, perencanaan maupun model pelaksanaannya serta evaluasi tersistem dalam sebuah aplikasi big data. Kita mungkin sudah familiar dengan istilah kompetensi abad 21. Maka karena kita sudah berada di abad 21, kita dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai macam perkembangan yang terjadi. Kita tidak boleh jalan di tempat. Program pemerintah agar mampu bersaing di dunia kerja tentunya tidak menutup mata orang yang memilih kompetensi tentang keahliannya. Ia akan bertahan hidup. Bagi yang tidak memiliki kompetensi tentang teknologi, maka ia akan tersisih dan ketinggalan dari orang-orang yang memiliki kompetensi. Memang setiap perubahan itu, baik kebijakan maupun kondisi dunia, pasti ada pro dan kontra. Namun, kita jangan larut di dalam kontranya, tapi kita memulai apa peluang yang bisa kita ambil. Bukan malah kita larut memikirkan tantangannya, sehingga orang sudah maju, kita masih memikirkan tantangan dan hambatan dari transformasi digital itu sendiri. Ingat, Bapak Ibu semua, sebentar lagi dunia bukan lagi manusia sebagai pekerja utama, tetapi robot. Mampukah kita bertahan untuk bekerja ketika dunia sudah memprogramkan sistem robotisasi? Memang sistem ini akan berdampak kurangnya tenaga kerja dan semakin meningkatnya pengangguran jika yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi khusus atau keahlian khusus. Akhirnya, semoga transformasi digital jalan terus.